Halo Tribuners, ada quotes menarik nih untuk kalian sebelum kita mulai acara episode kali ini, yaitu ketika dunia menutup mulutmu, berdirilah dan berbicaralah. Itu adalah sebuah quotes dari Malala Yousafzai. Bersama saya Molly, kembali lagi dalam acara Cakap-Cakap edisi Komunitas. Nah, Tribuners, pastinya Tribuners sudah tidak asing lagi ya dengan kata bea dan cukai. Nah, bea dan cukai memainkan peran penting nih dalam mengatur arus barang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi industri lokal. Tentu Tribuners banyak penasaran pastinya kan, sebenarnya apa sih bea dan cukai di Medan, khususnya di Bandara Kuala Namu itu seperti apa? Apa saja yang boleh dan tidak boleh dibawa, barang seperti apa aja yang akan terkena pajak. Untuk itu Tribun Medan telah menghadirkan Bapak Vicky Fadian selaku pemeriksa bea dan cukai pertama. Halo, apa kabar Bapak? Selamat pagi, kabar baik, sehat. Sehat ya. Pagi yang semangat ini Semangat. ya. Karena kita bakal memberikan informasi yang sangat penting tentunya kepada Tribuners, Pak. Iya, benar sekali. Nah, Tribuners, sebelum kita mulai nih, hari ini kita bakal banyak nih ya membahas terkait bea dan cukai untuk kita ketahui ya seperti apa sebenarnya yang makemnya, karena kita langsung dari orang bea dan cukainya, Tribuners. Tapi sebelum kita mulai untuk ngobrol dengan Bapak Vicky, sebelum itu kita saksikan dulu video berikut ini. Halo friends, saya Abian dari Bea Cukai Kuala Namu. Pemeriksaan fisik barang penumpang yang dilakukan Bea Cukai itu biasanya ketika didapati penumpang berpotensi membawa barang bawaan yang dibeli dari luar negeri diperkirakan melebihi 500 USD. Dan juga apabila didapati penumpang berpotensi membawa barang-barang yang ditetapkan sebagai barang larangan atau pembatasan, seperti minuman mengandung etil alkohol lebih dari 1 liter, rokok lebih dari 200 batang, dan juga obat-obatan, handphone lebih dari 2 pieces, dan barang-barang lain yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan. Jadi ya friends, agar proses kepabeanan kamu berjalan dengan lancar, kamu harus memberitahukan barang yang kamu bawa dengan baik dan benar pada Custom Declarations. Selain itu, kamu harus memastikan barang yang kamu bawa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai ketemu ya friends. Nah, Tribuners, itu udah ada di-spill dikit ya informasi untuk kalian. Kita bakal bahas lebih detail lagi bersama Bapak Vicky nih. Nah, Pak, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan nih, karena sesuai dengan tema kita ya, kenapa barang bawaan itu diperiksa bea cukai, Pak? Baik, pertanyaan yang menarik sekali. Terima kasih Mbak Molly. Saya izin manggil Mbak Molly ya. Boleh, Bapak. Ya. Oh ya, biar akrab, biar lebih lebih santai, saya boleh dipanggil Bang saja kali. Biar kulturnya sama di Medan ini ya. Oke, Bang ya, Bang kalau Vicky. Pak nanti saya agak bingung menjawabnya. Beda nanti ya. Seperti Tua itu. banget berasa gitu Betul, nanti. betul. Oke. Baik, Silakan. ini pertanyaan menarik Mbak Molly, karena memang setiap penumpang yang tiba dari luar negeri itu tentunya kalau tidak memahami hal ini akan berpikir cenderungnya nanti ke arah-arah yang negatif ya. Yes. Jadi begini Mbak Molly, sebenarnya kenapa sih barang itu diperiksa? Pada prinsipnya begini, ini pertama adalah terkait fungsi bea cukai sendiri. Fungsi bea cukai sendiri adalah memang sebagai institusi yang satu-satunya ditempatkan di perbatasan setiap negara ya, untuk mengawasi keluar masuknya barang impor. Oke. Itu dulu yang pertama. Nah, barang impor ini kan juga tidak semua posisinya memiliki jenis yang sama, karakteristik yang sama, segala macam. Tentunya ada yang berbeda, dan perbedaan itu bisa jadi berbahaya, bisa jadi mungkin tidak berbahaya secara kesehatan, tapi berbahaya secara ekonomi, misalnya tinggi nilainya segala macam, seperti itu. Oleh karena itu, karena fungsi bea cukai tadi adalah melindungi barang yang keluar masuk, termasuk memungut pungutan negara, sehingga barang-barang dari luar negeri tadi kita lakukan pemeriksaan pabean namanya. Oke. Nah, tapi tadi Bapak bilang pungutan negara itu maksudnya pajak ya? Pajak. Nah, namanya pemeriksaan pabean. Nah, pemeriksaan pabean ini ada 2 jenis. Pertama adalah pemeriksaan dokumen, yang kedua adalah pemeriksaan fisik barang. Oke. Tapi dilakukan secara selektif.
Nah, secara selektif artinya tidak semua barang itu diperiksa. Coba Mbak Molly bayangkan kalau seluruh penumpang 130 dalam pesawat diperiksa Kopernya juga satu-satu. ada yang kecil, ada yang gede, sedang Nah. gitu ya. Nggak siap-siap dong. Betul. Jadi tidak semua juga diperiksa. Ada karakteristik tertentu ya. Kalau bahasa undang-undangnya itu manajemen risiko. Oh, Ya. oke. Dari mana? Nah, boleh saya lanjutin ya? Boleh, Dari boleh. mana? Kan ada X-ray itu ya, Mbak Molly. Nah, X-ray itu merupakan salah satu tools kita untuk membuat manajemen risikonya mau diperiksa atau tidak. Oke. Ya, atau harus diperiksa atau tidak, ya. Karena apa? Karena dari X-ray itu nanti mungkin masyarakat mungkin belum paham juga. Selama ini mungkin kebanyakan masyarakat, karena kami menjumpai di lapangan, berpikir bahwa X-ray itu akan menampakkan semua secara vulgar gitu. Oke. Tidak. Pandangannya beda ya berarti ya cara lihatnya ya. Ya, X-ray itu hanya memunculkan bentuk, shape, ya kan, color, warna, Oke. ya kan. Nah, itu mungkin barang-barang itu warna-warna itu nanti akan beririsan. Beririsan tuh maksudnya bisa jadi contoh ya, susu bayi, ya kan, atau pakaian, itu warna yang tampil itu akan sama dengan barang-barang yang terlarang. Oh, Misalnya gitu. kayak narkoba, segala macam. Susu bayi warnanya bakal sama seperti Iya. barang terlarang ya, Pak? Oh, iya. Sehingga kita harus memastikan itu barang apa, ya. Yang namanya kita sudah menjadi katakanlah security guard ya, pengawal untuk sumpluk negara sebesar ini, tentunya kita harus memberikan perlakuan yang sama kepada penumpang. Benar. Ya. Jangan sampai ini tampilannya sedikit agak kelihatan bagus, berarti akan terus-terusan membawa barang yang bagus-bagus, tampilan yang preman akan membawa barang yang salah. Bukan Tidak dari seperti fisik itu. ya, bukan Iya. dari penampilan ya, Gitu. justru ya. Seperti itu, Mbak. Jadi kenapa barang diperiksa memang karena kita untuk memastikan keamanan barang itu baik secara kesehatan, secara secara keamanan, ketertiban, termasuk secara ekonomi. Dan Seperti tentunya itu sesuai peraturan juga ya, nggak Betul. semena-mena juga dari pihak Bea dan Cukainya untuk memeriksa. Apalagi ternyata fun fact-nya yang saya baru tahu, susu bayi itu teridentifikasinya seperti mirip seperti barang terlarang. Hal Iya. itulah yang membuat makanya kebanyakan mungkin ibu-ibu yang punya bayi itu diperiksa kopernya ya. Iya. Tuh ya ibu-ibu yang ada di rumah tuh. Jadi penyebabnya karena itu, bukan karena kalian dicurigain atau apa, tapi untuk make sure, memastikan ya barang bawaannya apa sebenarnya itu. Karena banyak berarti ya Pak penyeludupan yang terjadi, yang berita juga sering tuh kayak ada yang diseludupin di balik koper, di mana-mana gitu. Itu seperti apa itu Pak bisa ketemu? Ya baik, terima kasih, ini pertanyaan menarik. Cuman ya saya kebetulan pernah juga langsung ya terlibat dalam menemukan hal-hal yang seperti itu. Gimana disembunyiinnya Pak? Unik-unik karena kan memang ada aja unik-unik. idenya gitu loh. Betul, memang unik-unik. Tapi pada prinsipnya gini, Pak. Pada prinsipnya Bea Cukai itu tidak bekerja hanya pada saat penumpang datang. Ya, kita tentunya memiliki base data, kita punya pangkalan data, kita punya ilmu yang diberikan kepada petugas, ilmu bagaimana memprofiling orang, psikologi orang, membaca gestur ya. betul, mimik segala macam. Itu kita memiliki ilmu itu. Dan ini kalau mimik saya sekarang gimana? Lain-lain mimiknya konteks. orang yang terburu-buru. Oh iya, langsung ada loh. Secepat itu loh dijawab loh. Oke, kita fokus balik lagi ke pembahasan. Oke, Terus? baik. Jadi ya kita akan melihat nanti penumpangnya, tentunya kita akan lihat ya bagaimana mereka secara profiling. Dan di situ nanti kita akan melakukan wawancara singkat, ya, wawancara singkat. Jadi saat ini juga saya himbau nih, ya mungkin teman-teman penumpang kalau seandainya nanti kita tanya-tanyain, ya mungkin lebih baik bekerja sama supaya lebih cepat prosesnya. Yes. Karena biasanya resistensi itu kita akan membuat sesuatu itu menjadi lebih lambat, ya kan? Oke. Nah, ini kenapa Banyak nih tanya. marah-marah? Kenapa ini gitu? Padahal kalau dia memang nggak ada apa-apa ya monggo kasih aja, karena itu Iya. udah kewajiban dari pihak petugasnya juga. Ya kita sebagai warga negara terima aja Iya. gitu kan ya. Justru makin dia marah-marah makin aneh ya Pak. Ya mungkin seperti itu, secara umumnya seperti itu Iya ya. kan? Tapi saya menjelaskan juga bahwa walaupun begitu saya himbau, kita juga nggak semena-mena. Ya, itu CCTV banyak loh. Semua CCTV itu memang memperhatikan bagaimana kita kerja, kita punya standarnya, sehingga kita evaluasi itu
saya termasuk kemarin mengevaluasi teman-teman di lapangan. Kalau ada yang nggak pas, mungkin nanti akan kita ngasih ilmu materi-materi pembinaan-pembinaan yang supaya dia lebih profesional lagi. Iya, di lapangan seperti itu. Bagaimana dia menyapa? Dia nyapa apa tidak? Misalnya seperti itu. Hal-hal yang kecil kita perhatikan. Dia mengucapkan terima kasih atau tidak? Seperti itu. Nah, nanti kita evaluasi. Itu ya. Seperti Keren itu. Ya. Terus dievaluasi, terus juga penjagaannya supaya mereka bisa membaca gestur juga, gitu-gitu. Keren loh bisa sampai. Makanya tuh yang nyeludupin ke tempat-tempat yang aneh-aneh itu pasti ada aja caranya ya, ketahuannya ya. Apalagi tadi kok Bapak sih abangnya ini cepat banget loh jawabin saya, gesturnya terburu-buru guys. Ini saya tenang dulu. Oke, ini Pak, untuk batas jumlah dan nilai barang yang dibawa nih, apalagi di dalam koper ya. Itu kalau misalnya supaya dia tidak terkena pajaknya atau biayanya itu berapa sih Pak? Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik juga. Sebelum saya ke situ, saya juga harus menjelaskan begini. Kita ini kan sebuah bagian dari komunitas internasional. Indonesia ini adalah bagian dari komunitas internasional. Ya. Dan tentunya di komunitas internasional itu juga ada badan-badan, ya, badan-badan internasional yang memang di setiap negara semua ada. Salah satunya adalah Bea Cukai. Ya kan gitu. Bea Cukai kalau disebut di internasional custom ya. Nah, custom. Nah, di custom itu kan mereka juga harus nyaman, warga negaranya ke satu tempat itu kan harus nyaman. Benar. Nah, sehingga mereka merumuskan sebuah aturan internasional dulu nih. Ya. Sebuah internasional, nanti negara-negara anggota termasuk Indonesia ya harus meratifikasi peraturan itu, kesepakatan itu. Salah satu kesepakatannya adalah bahwa setiap penumpang, tujuan penumpang itu kan hanya berkunjung ke satu negara. Tidak ada tujuan seperti berdagang, tidak ada tujuan mungkin seperti ya memeroleh komersil lah segala macam. Sehingga diberilah pembatasan nilai yang normal sebagai seorang yang berkunjung ke suatu negara itu berapa sih? Normal ya, yang normal ya, Tribuners ya. Kalau misalnya dia bawa 20 lusin itu nggak normal memang. Betul, ya betul. Yang wajar, yang normal. Nah, jadi sehingga ada nilai di situ. Dan Indonesia dari tahun 2017 sudah menaikkan nilai yang tadinya $250 per orang dan maksimal $1.000 per keluarga. Jadi kalau satu keluarga ada anggota keluarganya 10 tetap dapat $1.000. Dulu tahun 2017 sudah ditingkatkan. Sekarang jadi per orang $500. Dan itu per keluarga tetap dikasih satu per satu $500. Jadi Mbak Molly kalau ada keluarganya 10 dikasih $5.000, tapi tetap per orang. Per orang. Seperti itu. Itu batasan nilainya ya. Iya. Untuk nilai uang yang yang di dalam nilai barang. Nilai barangnya itu harus senilai itu. Tapi juga tidak kaku terhadap nilai saja seperti Mbak tadi kita bilang adalah normal dan tidak normal. Contoh misalnya harga bawa zipper atau kancing mungkin $50 aja udah 2 karung. Iya. Itu kan nggak normal untuk bepergian. Iya, itu maksudnya berarti jumlahnya juga diperhatikan ya Pak, nggak cuma nilainya aja ya. Betul. Oke, batasan untuk jumlahnya berapa tuh? Sewajarnya dia berapa hari dia ke luar negeri, ya kan? Kalaupun seandainya kan banyak nih sekarang alasannya adalah untuk oleh-oleh seperti itu. Ya oleh-oleh itu kan tidak mungkin juga kita ya walaupun kultur kita secara umum orang timur itu kita suka membagi-bagi, tapi kan nggak mungkin juga untuk satu RT. Saya mau bilang itu lagi. Mungkin dia mau kasih oleh-olehnya satu lingkungan dia Pak. Iya. Gitu. Itu dermawan sekali orangnya ya. Bagus sih pakai kargo gitu, jangan bawa dalam koper gitu, dia. Iya. Itu batasannya sewajarnya. Tapi kalau selusin nih, contoh saya kan baru pulang dari luar negeri juga nih, bawa oleh-oleh. Saya bawa 12 pieces tuh lip balm. Itu masih dalam batas normal, Pak. Lip balm. Lip balm. Oke, baik. Menarik juga nih. Jadi aku gak pengen detail soal kayak gini soalnya. Nggak apa-apa, saya senang karena memang ini edukasi juga untuk masyarakat sehingga masyarakat juga paham. Jadi Bea Cukai karena sebagai satu-satunya instansi yang mengawasi pemasukan barang, ya. Tapi kan instansi lain di Indonesia ini ada juga mengurus hal-hal yang lain. Yes. Contoh kayak tadi lip balm itu kan bagian dari kosmetik. Nah, kosmetik itu kan yang mengawasi itu BPOM. Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Bagaimana kesehatannya, bagaimana nanti untuk kulit wanita segala macam rusak apa enggak. Nah, oleh karena itu mereka menitipkan kepada kami, Pak Bea Cukai, tolong ya,
awasi kalau ada yang masuk-masuk jangan sembarangan. Kosmetik ya. Iya, nanti kalau kenapa-kenapa kami yang tanggung jawab. Kira-kira begitu. Padahal ilustrasinya. BPOM-nya kan nggak ada dari sini BPOM ya. tidak bisa di sana. Karena kan dia itu barangnya dari luar negeri, Betul. tidak ada hubungannya. Sehingga peraturan itu dilaporkan kepada Menteri Keuangan. Nanti kami Bea Cukai sebagai instansi di bawah Kementerian Keuangan menerapkan itu di lapangan. Nah, tapi dikecualikan untuk barang penumpang pembatasan jumlahnya ada. Tadi Mbak Molly bilang 12, dibatasi lebih banyak lagi, 20 piece boleh. Oh, pantesan kemarin saya bawa tuh 12 aman, alhamdulillah Bapak. Iya. Koper saya tidak ada diperiksa Tribuners ya. Yang penting sesuai wajar. Betul. Terus gelagat kita juga tadi karena dibaca ya. Kalau saya berarti kakaknya buru-buru, barangnya juga aman berarti ya udah gitu kali ya Pak. Oke, itu untuk jumlah dan nilai barangnya Tribuners ya. Mungkin udah dapat nih. Untuk ukuran Pak, itu seperti apa? Oke. Karena saya ada dengar 100 mili, jangan lebih. Terus yang itu yang berbahan liquid ya katanya. Oke. Terus ada lagi nggak sih Pak? Oke, baik. Ini juga saya sampaikan untuk pemahaman kita bersama. Jadi untuk kita terbang ke luar negeri itu selain berurusan dengan Bea Cukai, ada juga urusannya dengan keselamatan penerbangan. Ya, keselamatan penerbangan itu domainnya bukan Bea Cukai. Kalau Bea Cukai ada lalu lintas barangnya saja, tapi kalau keselamatan penerbangan ini segala sesuatu yang berpotensi bisa membahayakan penerbangan. Dan itu otoritasnya ada di Aviation Security atau AFSEC. Nah, sehingga mereka memiliki ketentuan sendiri berupa cairan berapa mili. Nah, itu saya tidak bisa terlalu detail karena saya tidak paham. Bukan di bagian kami. Ya. Tapi logikanya bukan logikanya sih. Kenapa alasan itu saya sedikit tahu ilustrasinya karena memang saat ini ada bahan-bahan peledak cair kan ada ya. Nah, makanya korek tidak boleh dibawa, air dalam sekian mili tidak boleh dibawa, power bank tidak boleh, sekian mAh tidak boleh. Itu semua adalah terkait keselamatan penerbangan. Itu keselamatan penerbangan. Ya, dan bukan domain Bea Cukai. Oke, tapi kalau untuk domain Bea Cukainya barang bawaan apa aja nih Pak untuk yang dilarang masuk ke Indonesia ataupun keluar dari Indonesia? Baik, ini kalau di kami ini kalau kita singkatkan itu adalah barang lartas, barang yang dilarang dan dibatasi. Oh, lartas ya. Perbedaannya apa? Kalau barang larangan itu memang barang yang benar-benar dilarang. Artinya tanpa ada izin atau tidak ada izin itu tidak diindahkan. Nah, barang yang benar-benar dilarang. Contoh ya narkoba kan benar-benar dilarang. Benar, itu udah pasti. Iya. Sajam. Iya. Namun untuk hal-hal tertentu itu kan bisa, ya. Misalnya yang bawa itu polisi untuk tujuan organisasi, ya kan? Untuk tujuan pertahanan keamanan dan tentunya itu izinnya tidak sembarangan dari Mabes Polri. Beda misalnya. Ya izinnya beda, ya. tapi bagi penumpang biasa itu ya dilarang karena tidak mungkin diberikan izin untuk penumpang biasa. Kamu boleh bawa narkoba. Untuk apa ini dia? Gitu coba kan. Seperti itu. Dua itu. Terus ada lagi nggak Pak? Yang mungkin kayak di luar ekspektasi saya, ternyata itu dilarang gitu. Sejauh ini lebih kepada yang mengganggu pertahanan, yang mengganggu lingkungan segala macam, itu yang dilarang ya, termasuk uang palsu juga dilarang. Namun ada beberapa barang yang dibatasi sebenarnya, bukan dilarang secara mutlak ya. Contoh tadi adalah kosmetik. Kosmetik tadi kan yang dibatasi 20 boleh tanpa izin. Di atas itu harus ada izin dari BPOM. Sehingga kalau tidak ada izin itu, barang itu kita tunda dulu pengeluaran. Kalau orang-orang masyarakat taunya sita. Kena sita. Ya. Itu udah pada komplain tuh Pak, semua rata-rata pasti kalau udah kena sita. Sebenarnya kita tunda dulu pengeluaran, ya kan? Kita juga nggak berani dong kita keluarin kalau nggak ada izin dari BPOM. Kita tunda dulu lah. Terus mekanismenya kalau misalnya nih udah disita lah ternyata barang yang kita bawa. Baik. Seperti apa bagusnya seorang penumpang itu menyikapi kejadian tersebut Pak? Baik. Tadi ditunda ya pengeluarannya, bukan disita. Bukan disita ya, ditunda Tribuners. Oke, diklarifikasi sedikit. Bukan disita. Kita jelasin sebenarnya di sana ya. Tapi memang di lapangan kadang-kadang kalau yang menerima penjelasan dalam posisi kondisi emosinya sedang tidak stabil, tentunya ini akan menyulitkan. Yes. Ya.
bahkan kadang-kadang meninggalkan kita kayak orang melongo gini kadang-kadang Iya. gitu ya. Tapi bukan itulah poinnya. Poinnya adalah setiap ada sesuatu di lapangan tentunya dengan komunikasi yang baik. Tentu apalagi kita orang timur ya, dengan orang timur segala macam, tentunya kita bisa memberikan pemahaman karena begini Mbak, seandainya pun suatu katakanlah barang itu Mbak bawa 50 piece nih lip balm dan oleh BP POM benar-benar tidak bisa dikasih. Yang 20 tadi bakal dikasih atau enggak 20 juga? tetap dikasih, Oke, sisanya ya kan. Uh-uh. Nah, misalnya BP POM juga tidak bisa mengeluarkan itu untuk 30 tadi izinnya misalnya ya. Karena persyaratannya sebenarnya panjang itu. Nah, kita juga punya solusi, barang itu bisa kita kembalikan nanti ke luar negeri oleh si penumpang tadi, reekspor. Katakanlah Mbak Molly nih hari ini pulang dari Thailand, minggu depan mau balik lagi supaya nggak rugi, balikin lagi ke sana misalnya. Titip ke siapa gitu ya? Iya, boleh. Oh, bisa seperti gitu. itu. Habis nanti, tapi berat di ongkos ya kayak gitu ya. Kalau Cuma memang, ambil barang itu kalau aja. memang kita ke sana. Kebetulan, kalau misalnya Iya, kebetulan. iya. Tapi kalau untuk barang itu aja saya balik lagi, itu orang kaya betul sih. Jadi gitu ya, ada memang. pilihan-pilihan memang kan. Tapi berarti memang kalau misalnya sudah melebihi batas yang sudah ditentukan Tribuners, itu bakal ditunda dulu untuk perizinannya. Jadi bakal diminta dulu izinnya Betul. pada pihak-pihak yang terkait. Kalau Betul. kosmetik tadi BPOM ya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah dikasih izin baru bisa dikeluarkan. Tapi kalau tidak ya udah, karena kan ada ketentuannya yang sudah dibuat peraturannya gitu ya, Iya, Bang ya. iya. Saya dari tadi masih manggil Bapak nih, mohon maaf lupa saya ya. Oke. Karena terburu-buru tadi. Kepingin bertanya. Nah, Enggak, saya karena jadi terbiasa saya nggak heran. menghormati orang dengan kata Bapak gitu. Oh, Kalau begitu. Abang kan kayak gimana gitu. Enggak. Oke, nah itu kan untuk barang yang ditunda. Kalau misalnya nih ada penyeludupan, Pak. Tadi kan ada kita bahas juga sedikit ya kan tentang orang-orang yang unik-unik banget nih caranya Baik. untuk melakukan penyeludupan. Itu Baik. langkah-langkah seperti apa aja sih yang diambil dari pihak Bea Cukai untuk mencegah penyeludupan yang terjadi? Oke. Mungkin saya menjelaskan sedikit apa itu penyeludupan. Sedikit aja. Sedikit. Iya. Banyak juga nggak apa-apa sih, Pak. Saya betah kalau bahas hal-hal penting kayak gini lama-lama gitu. Ya, baik. Mungkin ada beberapa pemahaman-pemahaman yang masih belum clear tentang penyeludupan ya. Jadi penyeludupan ini kalau menurut aturan undang-undang adalah segala sesuatu barang impor atau ekspor yang tidak diberitahukan kepada Bea Cukai itu sudah termasuk penyeludupan. Barang ekspor dan impor yang tidak diberitahukan. Itu udah termasuk penyeludupan ya. Betul. Oke. Sudah termasuk penyeludupan. Satu. Kemudian memberitahukan tapi dengan sengaja salah atau tidak benar dengan tujuan untuk menghindari mungkin pungutan negara, menghindari mungkin untuk izin, itu Banyak juga pasti. penyeludupan. Banyak pasti kayak itu. Dan ternyata kita termasuk kriminal kok melakukan hal kayak gitu loh, Tribuners. Gitu ya, Pak? Seperti itu. Jadi inilah mungkin kita di lapangan tentunya kalau seandainya sesaklek itu kan nanti tidak ada yang lolos, tidak ada yang bisa nyaman berpergian ke luar negeri. Semua kena pasti itu. Iya. Bandel-bandel kan? Iya, tentunya Loh, kok jujur banget? kita secara persuasif, ya kita persuasif, kita sampaikan di sana, ayo tolong diisi SCD dulu, karena SCD itu manfaatnya banyak. Salah satunya adalah kalau nggak mengisi SCD itu nanti ya dianggap penyeludupan. Tapi kita kan nggak mau memberitahukan itu di lapangan secara eksplisit, nanti orang takut. Karena kami bukan orang yang nakut-nakutin atau institusi yang nakut-nakutin. Tapi rata-rata orang-orang takut sama Bapak sih kalau udah balik. Mungkin takut, mungkin karena ada rasa di hatinya, kan gitu. Oke, lanjut. Gitu, seperti itu. Jujur Jadi, saya Tribuner, saya itu isi hati kalian kan? Udah, nggak silakan. apa-apa, saya juga kadang seperti itu. Takut ngadapin seperti Mbak Molly misalnya gitu. Ini kan kalau udah mau pulang dari luar negeri kan Pak, kayak yang inilah drama-drama bandara inilah kan, Iya. kayak mana nih ya kopernya gitu. Takut yang padahal kita tidak ada melakukan hal aneh, cuman takut aja kekhawatiran yang belum terjadi itu udah mulai gitu. Kami memahami hal seperti itu, makanya kami mencoba untuk membuat senyaman mungkin ya, penumpang senyaman mungkin, tapi tidak menghilangkan rasa siaga kami sebagai security work ya kan di perbatasan negara, security guard ini. Jadi kalau seandainya nanti kami tidak memiliki rasa awareness seperti itu,
malah merugikannya lebih dari 2 kali lipat, 3 kali lipat. Iya, Narkoba merajalela segala macam seperti itu. Karena itu untuk negara juga kan. Betul. Sama yang tadi Mbak, misalnya tadi kan Mbak tanya mengenai barang-barang yang dilarang dibatasi. Saya lanjutin sedikit. Iya. Kadang-kadang misalnya hari ini saya ngomong, barang A ini belum bisa nih. Mungkin bisa jadi besok akan dilarang atau dibatasi. Kenapa? Itu nanti kita akan melihat kondisi masyarakat, kondisi perekonomian masyarakat, ya. Saya untuk saat ini pakaian misalnya contoh, ya, atau produk-produk tekstil. Iya, itu penting tuh Pak. Ya, pakaian ini, produk tekstil ini kan di Indonesia ini ada juga asosiasi pelaku tekstil ini, pedagang tekstil ini ada, dan mereka menampung semua apa yang terjadi, keluhan, saran dari pedagang-pedagang. Ya. Beberapa tahun terakhir untuk produk tekstil ini itu sangat menurun omsetnya. Sangat menurun jauh, di bawah, di atas 50% lah ininya kerugiannya. Tinggi juga ya kerugiannya. Tinggi. Itu pasti faktor dari barang dari luar yang masuk ke Indonesia. Salah satu indikatornya adalah membanjirnya produk-produk luar negeri yang sangat murah dan paling banyak masuknya melalui barang penumpang. Itu yang jasa biasa disebut just tip ya Pak? Ya, seperti itu. Karena kalau lewat penumpang kan cost-nya minim dibandingkan dikirim impor melalui kontainer misalnya. Ya, nah, jadi seperti itu, sehingga pemerintah, bukan Bea Cukai, pemerintah bersama asosiasi tadi merumuskan kebijakan-kebijakan yang bagaimana sih supaya keinginan untuk membeli di luar negeri itu menjadi sedikit tertahan. Tidak melarang, tapi menjadi sedikit tertahan. Ya, salah satunya misalnya dengan memungut pajak yang lebih tinggi dari biasanya. Itu namanya biaya masuk tindakan pengamanan, atau membatasi jumlahnya, ya, atau memberi sedikit, bukan memberi, atau menerapkan bahwa ini kalau udah segini ini harus ada izin dari ini ya, gitu. Kalau dilarang, tidak ada yang bisa dilarang itu kan. Namanya itu ada sesuatu yang tidak berbahaya. Iya. Kan tidak bisa pemerintah dengan semena-mena melarang. Juga ya jatuhnya itu. Ya. Tapi kalau misalnya terlalu dibebaskan juga mematikan pelaku usaha di Indonesia sendiri. Sangat disayangkan di pihak itunya ya. Makanya dibuatlah peraturan kayak beberapa ada batas barang bawaannya supaya orang-orang tuh nggak yang langsung kayak dibawa pulangnya itu untuk jualan gitu. Betul. Ya Pak. Tapi memang banyak banget loh yang just tip itu, dan tapi memang dulu merajalela nih, dan di zaman sekarang ini udah mulai agak berkurang karena pengawasan yang ketat juga dari pihak Bea Cukai untuk barang yang masuk ke Indonesia. Jadi itulah salah satu hal yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai untuk membantu ya Pak, melindungi masyarakat perekonomian. Itu ya Tribuners ya. Jadi bukan karena pihak Bea Cukai ada indikasi keinginan atau sengaja gitu, atau bikin cari cuan gitu. Itu tidak. Itu memang untuk kita juga membantu ekonomi Indonesia juga. Jadi buat kalian mungkin jangan cuma belanja dari barang luar aja. Saya tahu kalian banyak duit, tapi jangan, Tribuners, bantu juga UMKM yang ada di Indonesia ya. Oke, kita lanjut lagi nih Bang. Sekali bapak, sekali abang, namanya Molly Pak gitu dia memang kan Pak lagi. Oke Abang, bagaimana prosedur deklarasi nih untuk barang bawaan yang melebihi batas yang diizinkan dan sanksinya nih jika tidak melakukan prosedurnya? Oke, baik. Tadi kita membahas sedikit penyelundupan itu adalah memasukkan barang tanpa pemberitahuan. Yes. Kita akomodir itu supaya teman-teman ya menjadi penumpang tidak terindikasi hal-hal seperti tadi. Jadi kita akomodir ya dengan pemberitahuan pabean, namanya custom declaration. Tapi kita inovasi nih, menginovasi karena perkembangan teknologi segala macam. Kalau dulu pakai kertas dan harus diisi pada saat tiba, sekarang sudah beralih ke digital, berbasis web, berbasis internet. Ya, namanya electronic custom declaration. Itu yang kalau misalnya sampai imigrasi yang banyak komputer tuh sebelah kanan. Betul. Ya untuk itu ya. Itu yang karena teman-teman penumpang belum memahami secara komprehensif. Kenapa sih bilang? Karena mereka baru tahu di situ hingga akhirnya mereka menghabiskan waktu lagi diisi di situ. Ya. Padahal, 2 hari sebelum mereka berangkat, mereka udah bisa isi. 2 hari sebelum berangkat? Iya. Bukan sebelum pulang? Maksudnya sebelum berangkat dari luar negeri.
Oh, dari sebelum berangkat dari luar negeri atau sebelum pulang dari luar negeri 2 hari boleh diisi, atau lagi duduk-duduk lagi nunggu pesawat di sana di ruang tunggu, isi. Buka webnya aja tinggal ya. Buka webnya saja. Tanpa harus ngantri di situ. Betul. Saya baru tahu Pak, saya kirain kita tunggu mendarat dulu baru Enggak, bisa. enggak. Inilah saya kurang informasi. Ini dapat informasi penting juga Enggak. nih. Ternyata 2 hari sebelum berangkat Betul. kita sudah bisa isi. Betul. Oke. Betul. Tapi udah tahu kita tiketnya ya. Iya. Nah, Maksudnya udah terbeli juga tiketnya. udah terbeli. Jangan juga seminggu mau pulang ya Pak, nggak bisa Bagusnya ya. pas di boarding lah. Boarding. Ya, mana biar tahu Mbak aman. Molly orangnya sibuk, udah beli tiket tiba-tiba berubah jadwalnya kan gitu. Bisa jadi Bisa, ada ada suatu kemungkinan. mungkin delay gitu, delaynya 3 Betul. hari kayak mana ya. Oke Seperti gitu itu. ya, bisa ya. Iya. Nah terus kalau misalnya ternyata dia tidak melakukannya itu sanksinya apa nih Pak? Oke. Saya lanjutin sedikit. Caranya bagaimana? Akses aja ecd.beacukai.go.id. Itu ya. ECD itu ya disingkat lah Electronic Custom Declaration ya. ecd.beacukai.go.id, gampang. Seperti itu. Oke. Ya, kalau nggak sempat, itulah tadi kalau nggak sempat di scan barcode itu sebenarnya bagi orang yang tidak paham pikir apa sih harus di scan? Itu hanya memudahkan sebenarnya supaya mereka tidak mengetik lagi. Yes. Seperti itu. Sampai kita sediakan itu, kita di Indonesia ini komputer bandara paling banyak sediakan itu Kuala Namu. Keren banget Kuala Namu Paling ya. banyak menyediakan komputer. Untuk itu ya. Untuk itu. Itu saking orang nggak tahu kalau bisa. Diakses lewat web. Mereka tuh kayak udah manfaatkan aja fasilitas bandara. Mungkin gitu kali ya. Gitu. Jangan gitu Tribuners, malu. Ternyata ada kayak gitu selesai imigrasi langsung keluar gitu ya. Tinggal tunjukin aja. Itu kolaborasi lah, kolaborasi dengan kita Angkasa Pura. Yes. Kalau perangkat kerasnya itu kita semua. Ya. Oke. Kalau untuk ininya, software apa namanya, internet dia segala macam itu. Dari pihak termasuk bandara. ininya tempat, bagaimana itu Angkasa Pura memang membantu kita untuk kenyamanan penumpang. Yes. Ya itulah kolaborasi tadi seperti Oke, itu. itu ya. Terus sanksinya apa nih? Oke, sanksi. Nah, kalau bicara sanksi ini tentunya seperti akan menghantui nih, ya. Oke. Seperti akan menghantui kalau saya bicara sanksi. Tapi saya tidak akan berbicara ke arah sanksi. Saya lebih berbicara begini. Seandainya si penumpang tidak memberitahukan itu merugikannya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, contoh misalnya, ya, ada yang mau daftar HP, Ya. Email ya. ya. Ternyata dia tidak beritahukan. Oke. Ya, sehingga dia kan harus ngulang lagi. Ini nggak bisa daftar email karena belum disampaikan tadi di SCD. Balik lagi sana, kan gitu. Itu kan merugikan waktu. Iya. Atau ada yang bawa duit, ya kan, membawa duit lebih dari 100 juta nih, nggak diberitahukan, ya kan? Akhirnya dia rugi. Kenapa? Kena dendanya 10% dari seluruh jumlah uang yang dibawa. Bahkan lebih kena Betul, sanksinya lebih tinggi lagi ya, yang harus cuma laporin aja. Betul, laporan, hitung, Karena duit, banyak selesai tingkah pulang. dia. Seperti itu. Tapi hebat juga ya orang masih bisa bawa pulang duit 100 juta padahal baru pulang liburan. Saya 0, Pak. Pasti kan, baru pulang liburan boleh-oleh kan, jalan sana jalan Mana sini. tahu bisnis cair dia. Oh di sana. iya bisa jadi. Iya. Terus dilaporkan supaya tidak terkena malahan sanksi yang lebih tinggi lagi ya. Betul. Tapi alasan lapor juga ada latar belakangnya. Kan kita saat ini mungkin dengan perkembangan global kita ya, negara batas negara itu sudah sangat tidak terlihat ya, ada namanya kejahatan-kejahatan transnasional. Yes. Salah satunya adalah money laundry. Ya, Iya kan, money terbahaya laundry. itu. Jadi memang kita itu mengharapkan setiap pembawaan uang tunai ya kita hitung, kita cek dulu keasliannya segala macam. Nah, kalau orang tidak salah tentunya tidak akan takut. Ya, kerugian sedikit ada, waktu lebih lama, tapi lebih nyaman setelah itu. Apabila seandainya tidak diberitahukan, tentunya kita akan menimbulkan sikap siaga dari petugas dong. Iya, benar. Ya, kenapa nggak diberitahukan nih? Apa indikasinya? Ya, macam-macam tuh, bisa pelarian pajak. Jadi makin banyak Bisa money pertanyaannya laundry. justru ya. Iya, untuk keamanan bersama Yes. sebenarnya. Iya, itu pas orang-orang kayak gitu digituin pas sih. Mantap dari pihak bea dan cukai ya. Seperti Itu itu. kan semena-mena dia jatuhnya ya, tidak mengikuti peraturan, pada Betul. peraturan dibuat juga untuk diri kita sendiri, Tribuners. Betul. Ada lagi sanksi lainnya mungkin? Sanksi lainnya tentunya ya paling narkoba ya memang. Nah, itu memang menjadi Itu udah pidana. fix ya, langsung pidana. Selain itu, untuk hal-hal selain itu tidak ada. Paling ya
izin, kita tegah dulu barangnya. Ya, itu Pak, aja. kalau untuk barang yang kayak memerlukan izin khusus itu Oke. kan kalau senjata tajam tadi udah disebutin ya. Mungkin ada barang-barang lain yang memerlukan izin khusus itu bisa dikasih contohnya nggak sih? Obat. Obat. Heeh. Kan mungkin penumpang ini ada yang ke Penang ya, ke luar negeri, Berobat. misalnya ke Penang berobat. Nah, berobat itu mungkin dikasih obat oleh dokter untuk sekian bulan segala Banyak macam. langsung. Iya. Nah, itu boleh dibawa dengan izin dari resep dari sana, dari dokter sana, dengan batas pemakaian itu kira-kira untuk pemakaian 3 bulan. Oke. Nah, gitu. Jadi nanti ada suratnya yang dikasih, itu harus Ya, ditampilin ya. Tampilin. Terus nanti mereka mengisi formulir. Formulir pembawaan obat-obat, di mana formulir itu adalah yang dirumuskan oleh peraturan BP POM. Nanti kita lapor ke BP POM. Oke. Ya, Pak BP POM, ini ada ya penumpang kemarin bawa itu. Jadi nggak perlu si penumpang ini ke Indonesia dulu datang ke BP POM. Nggak perlu, itu repot. Cukup dari sana, dan nanti kita ya, Bea Cukai itu dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas. Jadi misalnya begini, contoh nih ya, ibu ini sakit tulang atau bapak ini sakit tulang. Ternyata yang dibawa itu misalnya Obatnya lain ya. Panadol misalnya, dan banyak. Sakitnya sakit kepala misalnya. tiba-tiba. Iya, kan tentunya tidak nyambung juga. Nggak nyambung ya. Nah, Relate dong harus ya. Begitu. Gitu. Jadi Oke. kita memang harus dituntut memiliki pengetahuan juga. Untuk obat ada izin khusus, senjata tajam ada izin khusus. Betul. Terus ada lagi nggak? Sejauh ini BI Pak, Mbak Molly, ini uang tunai. Uang tunai, Ya. izin khusus juga itu ya. Iya, dari BI, tapi itu hanya untuk keluar, Oh. untuk pembawaan keluar. Dan itu dibatasi ada nilainya ya. 100 juta ke atas kalau mau dibawa keluar harus izin dari BI. Oke. Seperti itu. Tuh, jadi izin-izin khusus itu ya yang harus dipersiapkan kalau misalnya kalian mau berangkat ke luar negeri. Dan udah di-spill nih Iya. apa aja yang wajib dilaporkan kalau Mungkin misalnya ada kalian satu bawa. saya tambah sedikit. Apa tuh? Kita ini kadang-kadang ke luar negeri itu kan membawa perlengkapan kita sendiri dari dalam negeri. Betul ya? Yes. Dan perlengkapan itu biasanya atau apapun yang kita bawa itu mungkin ada yang nilainya sangat tinggi, mahal. Yes. Ah, ini juga kemarin sempat viral juga nih Ya, soal kayak gini. viral seluruh Indonesia itu viral. Bukan hanya Medan itu. Yes. Nah, jadi memang pada prinsipnya setiap barang bawaan si penumpang dari luar negeri, tentunya Bea Cukai akan menganggap itu barang yang diperoleh dari luar negeri dong. Umum itu, nggak ada perbedaan. Padahal itu sudah dari dalam negeri Iya. dia bawa keluar ya. Iya. Dan untuk mengetahui itu bagaimana? Ah, Nah kan gitu, kita kan tidak tapi tahu. ada nilai barangnya ya, Dari Pak? ada- Nggak semua barang ya? Semua barang. Maksudnya yang mahal gitu, ada Oh batasan ya, nilainya yang mahal, ya. ya, yang mahal. Misalnya Mbak Molly hobi bersepeda, bawa Brompton ke luar negeri, Oh, Ma. misalnya. Amin, oke. Amin. Nah tentunya ya supaya itu tidak dianggap barang impor, kasih tahu dulu sama Bea Cukai. Bro, ini gue mau bawa nih, aku mau bawa nih. Gimana caranya? Oh iya, gini kami catat dulu, kami foto dulu. Nih dokumen. Begitu masuk, dimanapun Anda masuk, Mas, dari Cengkareng, berangkat dari Kuala Namu, turun dari Cengkareng, nggak ada masalah, udah ada ini nih. Dan itu memang udah tahu ya, Betul. itu belinya di Indonesia. Betul. Nah, justru kalau misalnya ternyata dia nggak sadar, dibawanya keluar pada dia beli di sini, karena dia nggak melaporkan, dianggap itu barang dari luar. Betul. Oke, Gitu. tuh Tribuners ya. Bukan semua barang yang memang nilainya Fantastis. yes, ada potensi di atas 500 US. Nah, tuh ya, jadi ada batasan nilai barangnya nih ya, harga barangnya yang wajib kalian laporkan misalnya kalian bawa ke luar negeri, Tribuners, supaya tidak dianggap kalau itu tuh ternyata kita belinya di luar. Betul, Seperti itu ya, betul. Pak. Nah, apalagi kayak yang misalnya nih ternyata dia beli barang di luar. Ini kan udah pernah juga kasusnya nih. Mungkin Bapak bisa berikan sedikit informasi juga sebenarnya seperti apa yang sesungguhnya yang terjadi itu. Jadi kemarin sempat viral juga soal barang yang dia beli di luar yang harganya lumayan mahal tuh ya. Dan ternyata di Indonesia kena pajak, harga pajaknya itu bisa lebih mahal lagi nih. Itu seperti apa sebenarnya, Pak? Itu barang penumpang atau barang kiriman? Barang penumpang. Oke, barang kirim. Ya, barang penumpang. Begini, kalau untuk pajak ya, untuk pajak
Tapi seingat saya tuh sih barang kiriman tuh yang viral kemarin yang ya. viral ya. Tapi dua-dua akan saya jelaskan. Kalau untuk barang penumpang, misalnya barangnya katakanlah tas Hermes 1.500 US dollar harganya, ya. Itu nggak sanggup saya belinya. Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Ya. Datang nih ke Indonesia, ya. Kan nanti akan dilihat struknya, ditanya struknya segala macam, kan gitu ya. Kalau seandainya si penumpang tidak mampu atau tidak bisa menunjukkan bukti itu ya, bukti harga segala macam, Bea Cukai dikasih wewenang oleh undang-undang untuk menetapkan harga itu berapa. Oke. Ya, nanti kita akan cari di website resminya, di negara asalnya di mana, itu akan menjadi patokan kita. Itu satu, dan katakanlah itu 1.500. 1.500 karena tadi punya hak si penumpang tadi 500 US dollar, maka yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah selisihnya. 1.500 kurangi 500, jadi 1.000 US dollar itulah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya. Oke. Cuman pajaknya ini memang ada banyak, karena selain tadi pajak impor Bea Cukai, dari Direktorat Pajak juga menerapkan atau memungut pajak-pajak lain yang ditetapkan kepada kami. Apa itu? PPN dan PPH. Nah, ada titipan juga ya ternyata ya. Seperti itu. Nah, Oke, dan itu bukan keinginan dari pihak Bea dan Cukai juga ya. Bukan. Oke. Seperti itu. Jadi setiap barang itu flat pajak impornya atau bea masuk, bahasa kita ya bea masuk, flat 10% dari nilai selisih tadi, katakanlah 1.000 US dollar tadi. Nah, itu 10% dari 1.000 US dollar, katakanlah dapatnya A. Nilainya A nih, kita bilang. Kan tadi ada PPN, ada PPH. Nah, untuk PPN ini sudah fix 11%. Perhitungannya dari mana 11% itu? Yang A tadi kita dapatkan ditambah nilai barang selisih tadi 1.000 US dollar tadi. Kalau yang A tadi kita dapatkan 100 ditambah 1.000, 1.100, itulah menjadi dasar pengenaan PPN-nya 11% kali 1.100. PPH begitu juga, ada NPWP bisa nanti nggak ada NPWP 20%, ada NPWP 10%. Dari mana? Dari A tambah nilai tadi, selisih tadi, sama. Semua yang tadi itu ditotal, itulah jadi pungutannya. Nah, ternyata selain ada memang udah kebijakan peraturannya dihitung, terus ada titipan juga yang memang itu wajib untuk ditambahkan juga ya Pak. Jadi hal-hal itu ya. Makanya lebih bagus kalau misalnya mau beli barang mahal di Indonesia aja ya Pak, lebih aman juga kan. Betul. Garansinya kalau rusak-rusak gampang. Terus kalau misalnya beli di luar, oke, lebih murah. Tapi kan kita harus ada kewajiban yang harus kita bayarkan juga kalau misalnya dia masuk ke Indonesia, Tribuners ya. Jadi itu semua gak semena-mena ya. Memang udah ada hitungannya. Terus juga memang sudah diberikan peraturan yang khusus nih untuk barang yang di atas mendekati 500 US dollar tadi. Lebih dari 500 US dollar ya. Insya Allah semoga saya sanggup beli itu nantinya ya. Pak, sama ini kemarin ada viral juga nih yang kepengen saya nanyain. Soal barang bawaan untuk atlet nih dari luar negeri dan dia bawa medali emas. Nah, itu apakah ada kebijakan khusus atau kondisi tertentu nggak sih Pak? Oke, baik, terima kasih. Kami juga, saya pribadi juga memperhatikan itu ya, dan itu bukan baru-baru ini, beberapa tahun yang lalu ya. Nah, jawaban dari yang apa saya lihat pada prinsipnya yang terjadi itu adalah, menurut saya itu adalah ada sebuah miskomunikasi, karena gini Mbak, barang tadi kan, tadi saya lupa bilang, jenis barang impor yang dibawa penumpang itu ada dua jenis. Satu adalah personal use namanya. Saya memakai istilah bahasa Inggris karena itu diratifikasi oleh seluruh custom di negara-negara, personal use. Kalau diartikan itu barang pribadi. Saya agak sedikit khawatir pemahaman barang pribadi ini seolah-olah barang milik pribadi. Nggak sesempit itu. Beda ya, beda. Jadi saya menggunakan personal use ya, dan non personal use. Perbedaannya apa? Personal use ini secara arti itu barang yang digunakan sehari-hari oleh si penumpang selama berpergian, atau barang yang diperoleh si penumpang selama berpergian itu di luar negeri dan tujuannya tidak diperdagangkan, tidak dikomersilkan. Itu tadi personal use ya. Bukan barang milik pribadi, karena bisa aja dia membeli ban 2 biji nih untuk mobil pribadi, dianggapnya barang pribadi.
Oh iya ya, nggak nyambung juga ya. Iya. Dikait-kaitkan ya Betul, kebanyakan. betul. Jadi bukan barang milik pribadi. Hal yang normal dipakai sehari-hari dan digunakan sehari-hari penumpang di sana. Itulah personal use. Nah, termasuk tadi adalah si piala tadi. Piala tadi kan diperoleh di sana dengan usaha dia segala macam, dia mendapatkan achievement dan tidak diperdagangkan. Bebas. Nah, cuman bebasnya ini tentunya tadi di awal juga saya bilang, bea cukai itu harus bersikap tidak membeda-bedakan. Sama rata. Sama rata. Ada Mbak penumpang, ini saya cerita aja, ada penumpang itu yang mungkin punya bisnis piala, Mbak. Oke, ini lucu pasti. Ya. Udah terbayang saya nih. Ya, Oke. sehingga mungkin cost-nya lebih rendah, mereka membeli langsung bahan itu dari luar negeri. Ada, jadi kan kita harus bertanya dulu. Iya kan, apalagi event-eventnya mungkin kita tidak tahu selama ini. Karena mungkin eventnya ya nggak terlalu besar gitu ya. Ya, mungkin besar tapi kita yang nggak tahu. Oh iya, bisa jadi. Iya. Cuman nggak ada salahnya sih, kan cuma nanya ya berarti Jadi kemarin kita ya. tanya, mana buktinya Anda mendapatkan ini, eventnya apa, segala macam, ya. Kalau orang mungkin sudah capek, mungkin ya sudah duluan takut, duluan skeptis, itulah saya bilang miskomunikasi. Pasti ada hal-hal tidak diinginkan terjadi. Malah melawan, jadinya jatuhnya makin aneh ya. Ya, Itu yang buat kemarin saya sih nggak jadi bilang viral. melawan ya. Kalau saya kurang sepakat dengan kata-kata melawan, tapi tidak bekerja sama dengan baik. Bekerja sama. Oke. Sehingga tentunya kita akan membuat lebih lama seperti itu. Iya. Karena jatuhnya kalau misalnya dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai prosedur, ya bakal ditanyain lebih detail lagi kan. Itu yang buat makin lama lagi dan jadi viral lah kemarin ya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir karena udah banyak banget nih kita bincang-bincang. Pastinya Tribuners sudah 2 banyak. jam dong harusnya diundang kami. Nanti kita berarti ada episode keduanya mungkin ya. Baik. Jadi ini untuk soal pelaku usaha. Oke. Jadi kan untuk pelaku usaha kan kadang ada yang beli barangnya itu di luar negeri ya. Itu ada program untuk memudahkan proses para pelaku usaha untuk dapat masukkan barangnya ke Indonesia, seperti apa itu? Oke, baik, ini pertanyaan yang menarik, sangat menarik. Memang Bea Cukai Kuala Namu khususnya ya, dan Bea Cukai di seluruh Kanwil Sumatera Utara pada umumnya memang sedang menggalakkan sebuah program untuk meningkatkan ekspor pelaku UMKM. Ya, karena kita relate-nya adalah ekspor impor, jadi kita bantu teman-teman UMKM itu untuk mengekspor ya. Bukan berarti dalam negeri kita nggak bantu ya, dalam negeri untuk jualan itu mungkin kita akan memilih mana yang kita prioritaskan dulu. Jadi ada pelaku-pelaku usaha yang memang kita lihat potensinya untuk ekspor ada, kita akan lakukan bimbingan teknis. Bagaimana prosedurnya, bagaimana caranya segala macam. Terus kita lihat lagi nanti kalau mereka memang modalnya sudah tingkat menengah ya, industrinya sudah menengah. Dan memerlukan bahan-bahan dari luar negeri, kita akan ada fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak terhadap bahan-bahan mentah yang nanti akan diolah menjadi barang jadi untuk dikeluarkan. Itu ada, jadi kita bebaskan. Kita tangguhkan, bukan kita bebaskan. Nggak kita bayar dulu, nggak kita tuntut dulu bayar sini, nggak. Terus ada juga misalnya untuk peralatan, ya peralatan. Nah, jadi mereka itu harus mendaftar dulu ke kita untuk mengajukan permohonan sebagai industri kecil menengah IKM. Harus didaftarkan dulu ya. Nanti kita akan perhatikan bagaimana nanti modalnya, bagaimana asetnya segala macam, dan ada potensi apa enggak. Diberilah nanti persetujuan sebagai IKM dan akan mendapatkan fasilitas-fasilitas tadi, antara lain seperti itu. Gitu. Ada berarti ya program untuk membantunya ada. ya. Namun kita juga tidak bisa juga kalau tidak membatasi hal-hal seperti itu, nanti kita justru menjadi tidak efektif. Tidak efektifnya nanti semua datang meminta, tapi kita belum tahu ini ada potensi nggak nanti dia bisa maju. Sehingga kan kita tidak efektif ya.
kesannya memang bagi sebagian orang itu menjadi tidak adil misalnya. Tapi tentunya kita akan melihat skala prioritas, apa yang lebih efektif. Satu tapi bisa menghasilkan devisa untuk negara, daripada 10 kita belum tahu nih kayak mana peluangnya. Tiba-tiba cuma satu ya, lebih Gimana bagus peluangnya? kita utamakan Energi yang kita sudah habis di situ. Betul Dan sih. kami sangat mendukung ini ya teman-teman sekalian Tribuner. Kenapa? Di COVID yang menyangga ekonomi kita adalah UMKM. Saya merinding ini. Justru UMKM ya yang membantu ekonomi ya. kita. Tuh, Tribuners. Gitu. Jadi ya seperti itu. Kalau ada memang pembatasan masuknya barang impor semata-mata untuk perekonomian kita khususnya UMKM. Bukan kita sok-sokan mau cari cuan untuk negara segala macam, tidak. Ya, biasa UMKM luar biasa masalahnya. UMKM luar biasa sih memang pada saat pandemi COVID, apalagi saya juga termasuk tiba-tiba nimbrung nih ke UMKM. Kan jadi perputaran pelaku. uangnya terus. Keren. Gitu. Oke, jadi memang ada berarti ya prosedur Ya, yang disiapkan untuk pelaku usaha. Tapi kalau misalnya just tip itu, kalau misalnya dia tidak sesuai prosedur, itu juga salah ya Pak? Oke, berarti ya? saya sedikit jelasin just tip kaitannya dengan ini tadi barang pribadi dan non pribadi, personal use dan non personal use. Just tip itu tidak dilarang. Oke. Just tip itu tidak dilarang, silakan saja. Namun kalau seandainya dia memang bawa masuk barang dan terindikasi, terbukti dia just tip, tentunya dia tidak kita anggap sebagai personal use lagi barangnya, menjadi non personal use. Efeknya apa? Efeknya tidak kita berikan lagi hak $500. Jadi berapapun harga barangnya kita kenakan pajak. Wah, jadi berabe ya kalau udah kayak gitu ya. Dan kita Waduh. punya data, kita punya data. Ini contoh kecil nih ya, contoh kecil ya, kecil aja. Mbak Molly nih sebelum berangkat ke Thailand live IG dulu ya, open BO, siapa mau nitip ini? PO, Pak, PO. Sorry. Maaf. Open PO, oke. PO ya kan, open PO, terus ya udah, terus kan nanti terindikasi tuh beli kosmetik. Oh, itu diperiksa juga sama pihak bea cukai? Dianalisa. Makanya kita punya tim-tim. Wow, Kita nggak punya nyangka loh. tim-tim. Jadi kalau misalnya dia terdata mau berangkat, dicek tuh ya personal dia seperti apa, dianalisis ya. Dan ternyata kalau dia open PO tadi, berarti dia ada indikasi bakal buka just tip di sana dan itu bakal diprioritaskan untuk dicek. Bukan diprioritaskan, menjadi atensi. Atensi, oke. Menjadi atensi dan tidak harus dicek. Kalau memang kan bisa jadi dia live IG tiba-tiba kan faktanya nggak bawa. Ya udah gitu. Itu hanya sebagai apa ya? Sebagai alert awal saja. Bukan ini udah ditandai nanti pulang begini. Oh tidak. Karena tetap kita profesional melihat apa yang dibawa. Jangan melebihi batas tadi ya nilai. Paling begitu nanti benar kita periksa, kita cek, ya ini just tip. Kita bandingkan dengan apa yang udah kita analisa tadi. Jadi bukan karena analisa terus kita tongkrongin, tidak. Mbak Molly misalnya biasanya sebagai pedagang, besok datang biasa-biasa aja, udah nggak kita atensi. Wong nggak bawa barang misalnya seperti itu. Tapi resikonya adalah tidak kita berikan lagi $500. Ya, gitu seperti itu. Kalau Molly sih waktu pergi, apalagi ke Thailand ya, gue bisa ke Thailand, pergi kopernya 1, pulang kopernya 2. Tapi untuk personal ya, memang untuk saya pakai sendiri, bukan saya buka just tip Tribuners. Tapi nggak masalah kan kalau itu Pak. Yang penting ada batasannya tadi, jangan sampai melebihi dari $500 Tribuners. Itu makanya saya kemarin aman jaya karena sesuai peraturan. Ini yang tidak ini yang mungkin menjadi perdebatan. Kok berbeda-beda sih perlakuannya, misalnya Mbak Meli misalnya bawa tadi ya oleh-oleh tadi misalnya 25 piece baju misalnya, tapi istilahnya nggak kita tegah misalnya, tapi ada yang jelas-jelas pedagang 25 piece kita tegah. Sebenarnya bukan kita mau membedakan, tapi kita bea cukai diberi wewenang untuk menentukan barang ini adalah personal use atau tidak personal use. Dengan analisa kita ternyata si A, si B ini adalah sebagai pedagang, tentunya ya kita akan menganggap dia sebagai pedagang, gitu loh. Sebenarnya cara gampangnya kalau misalnya dia satu item, satu macam baju, dia bawa sampai 3, itu juga udah aneh kan, ngapain baju yang sama sampai 3 kan gitu ya. Kalau saya kan memang 2 koper itu semua bajunya beda, Tribuners, jadi atau mungkin gini, itu ya. Ya, atau gini, yang bawa, mohon maaf nih, size-nya
XL, yang dia bawa M. Itu juga kayak gitu. Misalnya nih. Kalau saya sesuai ukuran, oh gitu. Tapi kalau misalnya 1-2 beda ukuran, mungkin untuk oleh-oleh gitu nggak apa-apa ya, Pak? Ya. Oke. Tuh, Bisa lah kita lihat, kita analisa punya data. Tapi saya yakin sih, kalau misalnya dari Bea dan Cukai pasti cepet banget nih untuk mencari, apalagi membaca mimik wajah seperti saya yang dibaca tadi ya, terburu-buru ya. Tapi seneng banget. Karena Tribuners pastinya banyak sekali ya mendapat informasi yang penting-penting terkait barang bawaan yang bakal kalian bawa keluar atau kalian bawa ke dalam Indonesia, dan semuanya itu sangat bermanfaat pastinya untuk Tribuners. Dan ini pertanyaan terakhir, Baik. Bang, bagaimana cara mendapatkan informasi terbaru ini mengenai regulasi barang bawaan? Di mana nih bisa kita dapat? Ya. Tentunya supaya kita lebih nyaman, lebih akrab segala macam ya di Bea Cukai Kuala Namu. Di Bea Cukai Kuala Namu ada media sosialnya, di IG-nya silakan di IG-nya alamatnya adalah BC Kuala Namu. BC Kuala Namu. Nanti di-add saja atau di-follow saja. Nanti boleh ditanya-tanya di DM seperti itu. Dan kadang-kadang kalau ada regulasi terbaru bakal diupdate di situ Pasti juga kita ya. posting. Tuh. Pasti kita posting seperti itu. Itu kalau kita memang biasa dengan media sosial. Tapi untuk yang mungkin pebisnis segala macam ya, ada mau tahu barang ini sedang dilarang atau sedang dibatasi, itu bisa diakses saja nanti di INSW Indonesia National Single Window, insw.go.id. Nanti di situ ada menu untuk mencari lartas namanya. Tinggal masukin uraian barangnya apa, nanti akan muncul tuh. Ini dilarang atau dibatasi. Oh, oke. Itu. Ada ternyata websitenya untuk mengeceknya. Itu ya, Tribuners ya. Dapat informasi penting lagi. Sebelumnya terima kasih banyak nih, Abang. Akhirnya saya benar ya manggilnya Abang dari tadi Bapak ya. Karena semangat banget nih untuk nanya. Makasih banyak udah mau datang ke Tribun Medan, udah mau ngobrol bareng kita, memberikan informasi penting kepada Tribuners tentunya. Semoga Bea dan Cukai makin keren lagi, terus bisa membantu mensejahterakan atau membantu perekonomian di yang ada di Indonesia tentunya. Buat Tribuners, thank you juga nih sudah menyaksikan. Kalau gitu kita pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Selamat pagi.